Ya, saya ingin ke Mas Dhani. Mas Dhani, ini pertanyaan semua pekerja, terutama para karyawan swasta, begitu ya. Apakah betul-betul nantinya normal baru ini bisa mencegah terjadinya PHK besar-besaran di Indonesia? Ya, tadi kita juga sudah sama-sama tahu ya, pertumbuhan ekonomi kita sekarang di 2,9%, dan pemerintah harus concern menjaga stabilisasi ini. Nah, oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi, GDP kita harus dijaga. Bahwa formulasi di GDP itu kan ada government expenditure, ada investasi, ada konsumsi masyarakat, ditambah dengan juga selisih antara ekspor dengan impor. Nah, untuk konsumsi masyarakat sendiri kontribusinya 60% lebih loh dari GDP kita. Nah, oleh karena itu, untuk memacu konsumsi masyarakat, tentu kita harus menekan angka pengangguran, supaya mereka bisa terserap ke sektor-sektor yang strategis. Oleh karenanya, pemerintah, Presiden kemarin mengumumkan ada 245 proyek strategis nasional yang diusulkan saat ini oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kementerian dan lembaga, sampai dengan BUMN, BUMD, dan juga dari pihak swasta. Ini akan dipilah-pilah mana yang akan dieksekusi menjadi proyek strategis nasional. Tujuannya adalah agar bisa menyerap tenaga kerja. Dari proyek-proyek itu, Mas Dhani, yang mana yang menjadi prioritas? Dari proyek-proyek yang Anda sebutkan? Proyek itu akan dipilih dengan perhitungan yang matang, yang punya daya ungkit perekonomian yang tinggi, daya ungkit pasar, dan juga menjaga stabilitas daya beli masyarakat. Nah, ini perlu dijaga agar GDP kita juga tidak merosot terlalu signifikan. Maka kita tadi, saya memberikan apresiasi ya kepada Gubernur Sumatera Barat, Pak Irwan tadi, yang sudah memulai menghidupkan sektor-sektor yang menjadi andalan dari Sumatera Barat. Pariwisatanya sudah dihidupkan, tentu dengan protokol kesehatan, kemudian juga UMKM yang bergerak di sektor perdagangan dan retail juga sudah mulai dihidupkan kembali. Karena Sumatera Barat kan memang kontributor dari pendapatan daerahnya dari UMKM. Ya. UMKM termasuk dalamnya adalah perdagangan dan retail. Itu menjadi ciri khas dari keunggulan ekonomi di Sumatera Barat. Dan itu sudah dihidupkan. Namun memang kita berpesan agar tetap berhati-hati, sangat-sangat waspada untuk mencegah timbulnya gelombang kedua tadi. Pastikan masyarakat memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi dan ada pengawasan yang intensif dari aparat untuk menjalankan protokol kesehatan itu dengan konsisten, sehingga semuanya taat azas. Aparat taat azas, masyarakat juga taat azas. Karena kunci untuk kita berhasil tidak hanya dari COVID, tetapi juga dalam new normal ke depan adalah adanya konsistensi dari sistem yang telah ditetapkan, dijalankan dengan penuh ketaatan yang tinggi, dan disiplin diri dari masyarakat yang berasal dari kesadaran masyarakat, kesadaran yang tinggi bahwa perlunya menjalankan protokol yang ada dan menyiapkan sub-sub protokol di klaster-klaster perdagangan dan retail umpamanya yang banyak spot-spot keramaian. Itu perlu awareness dan kedisiplinan tinggi. Ditambah lagi adalah komunikasi publik dengan narasi yang terstruktur, narasi yang applicable, yang bisa dimengerti oleh masyarakat luas. Ini perlu disosialisasikan dengan seksama narasi-narasi dan komunikasi publik yang komprehensif. Nah, jika hal ini dijalankan bersamaan, maka new normal itu akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan juga bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Mas Dhani, apakah dengan diberlakukannya new normal ini pemerintah juga punya target ataupun ekspektasi terhadap pertumbuhan ekonomi yang turun drastis, Mas Dhani, di waktu ini? Ya, saat ini kan sudah 2,9%. Tentunya pemerintah menjaga agar ini tidak terjadi resesi berkepanjangan. Kita contoh benchmark deh ke India. India mengambil policy lockdown, tapi ternyata tidak efektif tuh. Sekarang India lockdown dan sekarang ekonominya sudah terpuruk, ya kan, dibuka terpuruk. Nah, jadi Indonesia kita masih beruntung, alhamdulillah. Kita waktu itu tidak mengambil opsi lockdown, tapi adalah PSBB, sehingga kita bisa menjaga agar tidak terlalu jatuh ke dalam resesi yang berkepanjangan. Artinya apa? Kebijakan yang diambil pemerintah pada saat itu dengan menetapkan PSBB, tidak menggunakan kebijakan lockdown, tujuannya menjaga ekosistem secara keseluruhan supaya tidak terperosok lebih jauh, menjaga kesenambungan ketahanan nasional, ketahanan
perekonomian dan kesehatan nasional secara bersamaan. Oke. Maka opsi itu diambil dan sekarang kita bisa lihat apabila kita bandingkan contohnya aja dengan India. Nah, oleh karena itu pemerintah sangat mengkalkulasi berbagai kebijakan-kebijakan yang ditempuh dan ingat bahwa new normal ini adalah sebuah tahapan, bukan pembukaan secara massal, tapi semua tahapan-tahapan Baik. yang diukur berdasarkan sektor-sektor yang memberikan dampak yang signifikan serta mempertimbangkan keadaan di daerah, baik di daerah PSBB maupun daerah yang zonanya sudah hijau. Jadi kalau zonanya masih merah, ya tentu kita tidak berlakukan. Oke, kita Zona yakin. yang hijau kita akan berlakukan. Oke, kita yakin dan percaya bahwa pemerintah akan melakukan sejumlah klasifikasi tahapan-tahapan tertentu untuk melakukan new normal ini dan juga tentunya melihat dari segi epidemiologi dan banyak hal lain sebagainya, Mas Dania. Kita berharap agar new normal ini betul-betul bisa memberikan harapan baru, tidak terjadi resesi ekonomi dan tentunya tidak terjadi PHK besar-besaran bagi masyarakat Indonesia. Selamat malam, Mas Dani. Terima kasih atas waktunya. Amin. Terima kasih, Mas. Selamat pagi. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Nah, saya ingin ke Mas Henry. Tampaknya tadi Mas Henry ingin menanggapi. Silakan. Iya, Mbak Tisa, COVID-19 ini kan memang sebuah cobaan yang luar biasa. Pak Jokowi terpilih sebagai presiden periode kedua, kemudian membentuk kabinetnya itu pada saat kondisi normal luar biasa. Nah, kalau kemudian kita ingin memasuki kondisi yang katanya new normal tadi, kalau standpoint saya sebaiknya C-nya harus dapat masukan dari yang ahli di sebabnya, yang ahli di COVID-19. Kapannya, tahapan-tahapannya harus dari sana. Tidak melulu mempertimbangkan sisi ekonomi. Mbak Tisa betul, kita harus optimis. Saya juga mengajak masyarakat untuk optimis. Tapi sekali lagi, bangsa ini, pemerintahan ini punya sedikit masalah atau tantangan di komunikasi. Maka the new normal itu sendiri harus dikomunikasikan dengan baik. Tapi salah satu syarat terbaik melakukan komunikasi adalah mendengarkan. Pemerintah saya ajak untuk lebih banyak mendengarkan untuk memahami saran dari para ahli dan bukan mendengarkan untuk mempersiapkan bantahan-bantahan demi sebuah program yang menurut pemerintah harus dilaksanakan. Oke, baik. Saya ingin ke Mas Luki. Mas Luki sebagai seorang ekonom, kita ingin tahu forecast-nya Mas Luki kalau new normal ini dilaksanakan di Indonesia, apakah betul-betul bisa membuat Indonesia terhindar dari resesi ekonomi dan angka PHK bisa ditekan? Ya, dalam kesempatan ini saya juga ingin memberikan semangat, tetapi semangat protokol ekonomi, ya, karena output dari diskusi ini kalau kita lihat secara kacamata ekonomi adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan GDP agar kembali ke fase normal. Dan tentunya yang berkaitan dengan masyarakat adalah soal PHK ini. Ya, nah jadi pandangan saya adalah satu, strateginya adalah melihat potensi setiap wilayah, karena GDP Indonesia itu disumbang dari GDP per wilayah kepulauan, ya, zona masing-masing. Nah, dilihat dulu mana sih sebenarnya wilayah-wilayah yang benar-benar apabila pemberlakuan new normal ini dilakukan, itu benar-benar dapat menjadi kontributor pertumbuhan ekonomi di daerahnya dan pertumbuhan ekonomi nasional. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat selama ini PSBB ada pengelompokan sektor yang boleh dilakukan dan sektor yang tidak boleh dilakukan. Nah, itu apa perlu ditinjau kembali? Karena apakah sektor-sektor tersebut ternyata justru menjadi sektor yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau sebutlah menyerap tenaga kerja kembali, kemudian meningkatkan produk kembali dan sebagainya. Kemudian yang terakhir bahwa kalau kita lihat sebenarnya tren pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini mengalami koreksi itu seperti ya saya katakan sedang berada pada level yang perlu perhatian utuh dari pemerintah. Saya kira pemerintah dengan unsur pemerintah hingga perwilayah itu bisa mempergunakan mekanisme koordinasi yang baik. Sementara apa? Sementara perwilayah ini tidak serta-merta dapat menyerap new normal secara bersamaan gitu, karena kan potensi wilayah itu berbeda-beda dan karakter wilayah itu berbeda-beda. Nah, untuk itu tinjau kembali sektornya, karena kita lihat sumber pemasukan negara ini melalui APBN itu walaupun ada pajak, tetapi kita Indonesia ini adalah negara sumber daya alam.
Nah, untuk itu sektor-sektor tersebut perlu menjadi tinjauan khusus. Saya kira kita tidak dapat menghapus masa lalu, Tisa, tetapi kita dapat menulis masa depan. Nah, harapan kita punya masa depan yang lebih baik lagi setelah pandemi ini berakhir, atau mungkin kita bisa tetap survive meskipun kita tetap berada di dalam pandemi. Karena memang menurut Presiden beberapa waktu yang lalu, pemirsa, bahwa pandemi ini tampaknya tidak bisa dipastikan kapan akan berakhir, dan kita harus berdamai, hidup berdampingan dengan pandemi ini, tetapi tetap harus kita punya semangat untuk melawan corona ini, pemirsa. Terima kasih Mas Luki, terima kasih Bang Henry atas waktunya bersama kami di program Apa Kabar Indonesia Malam. Dan pemirsa, sesaat lagi kami akan kembali dengan informasi segmen Kabar Lebaran sesaat lagi.